Ibu Sherly Djoanda adalah sosok gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Sebelumnya, ia aktif sebagai pengusaha dan ketua yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Beliau merupakan sosok perempuan tangguh yang telah menorehkan sejarah baru bagi Maluku Utara. Beliau bukan hanya pemimpin perempuan pertama di provinsi ini, tetapi juga cerminan hidup dari 7 nilai-nilai dasar berakhlak yang menjadi pedoman bagi ASN. Kepala desa mana? Kepala desa. Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa. Pelayanan yang terbaik lahir dari hati yang peduli. Dengan hadir di tengah masyarakat, mendengarkan setiap keluh kesah, serta menyapa dengan empati dan ketulusan, Ibu Sherly menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan sekedar menjalankan kewajiban, melainkan menghadirkan harapan dan solusi bagi setiap warga yang membutuhkan. Sikap tersebut mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan penuh kepedulian. Melalui pelayanan yang tulus dan berpihak kepada masyarakat, kepercayaan dapat tumbuh, kesejahteraan dapat diwujudkan, dan pengabdian seorang ASN menemukan makna yang sesungguhnya. Apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Pertama-tama, secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara, mengucapkan Kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga melalui tindakan nyata. Dengan melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab, Ibu Sherly menunjukkan bahwa setiap kebijakan, program, dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk integritas seorang pelayan publik. Sikap tersebut mencerminkan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan berintegritas, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, serta memastikan setiap hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi membangun kepercayaan melalui kinerja yang nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jaga integritas, jaga kejujuran, jangan bergosip di tempat kerja, apalagi bergosip tentang atasan itu sangat tabu. Beliau menegaskan bahwa ASN harus bekerja dengan sepenuh hati, menjaga integritas, dan berhenti bergosip di tempat kerja. Hal ini sangat relevan dengan nilai kompeten dalam berakhlak. Sebagai ASN yang kompeten, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Seperti pesan Ibu Sherly, kenaikan jabatan harus karena kemampuan dan prestasi, bukan karena kedekatan. Melalui uji kompetensi, kita wujudkan meritokrasi. Dia nggak pernah lapor kita kalau tak ada air. Dia papa stroke lagi. Oh, sakit barusan ini. Oh. Ibu Sherly Laos menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang penuh empati, inklusif, dan humanis. Beliau hadir merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kehadirannya yang hangat di tengah masyarakat menjadi jembatan yang merajut kembali rasa kebersamaan. Refleksi bagi kita ASN dapat mengambil pelajaran bahwa sikap peduli dan menghargai keberagaman adalah kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang adil. Saat ASN melayani masyarakat dengan rasa empati, mendengarkan keluhan warga tanpa diskriminasi, maka suasana kerja dan iklim kemasyarakatan yang harmonis akan tercipta secara alami. Maluku Utara, izin melaporkan saya di sini di Ketangguhan dan keberanian Ibu Sherly Laos dalam melanjutkan tanggung jawab kepemimpinan merupakan cerminan konkret dari nilai loyal. Di tengah ujian hidup yang tidak mudah, beliau memilih untuk tetap berdiri tegak, memegang teguh amanah, dan mendahulukan kepentingan masyarakat Maluku Utara di atas duka atau kenyamanan pribadi. Loyalitas beliau adalah loyalitas pada pengabdian dan kemajuan daerah. Refleksi bagi kita ASN,
Loyalitas tidak sebatas patuh pada atasan, melainkan dedikasi tanpa batas terhadap tugas dan fungsi pelayanan. Ketika dihadapkan pada dinamika kerja atau tekanan situasi, ASN yang loyal akan tetap menjaga integritas, menjaga nama baik instansi, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kami datang untuk gerakan tanam bersama. Ini adalah bentuk komitmen dari Provinsi Maluku Utara menetapkan Halmahera Timur sebagai lumbung pangan yang ada di Maluku Utara. Maluku Utara memiliki tantangan yang unik, mulai dari wilayah kepulauan yang luas, konektivitas terbatas, dan kebutuhan percepatan layanan. Dengan inovasi dan semangatnya, Ibu Sherly dapat menjawab tantangan ini. Beliau mendorong digitalisasi layanan publik, memperkuat infrastruktur komunikasi antar pulau, dan membuka pintu lebar bagi inovasi yang memungkinkan warga-warga di pulau terluar dapat mengakses layanan pemerintahan dengan mudah. Ia adalah bukti nyata nilai adaptif dari ASN berakhlak yang siap berinovasi dan antusias terhadap perubahan demi kemajuan daerah. Gubernur Jawa Timur, selamat datang di Maluku Utara. Yang terakhir, nilai kolaboratif. Ibu Sherly Joanda menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari kemampuan merangkul, menyatukan, dan membangun sinergi. Melalui kolaborasi, setiap langkah menjadi lebih bermakna demi kemajuan bersama. Dari keteladanan Ibu Sherly Joanda, mari bersama mengabdi dengan hati untuk Indonesia.